Oke, sudah saya kasih waktu tadi kepada rekan-rekan semua untuk menuliskan atau membuka tanda tangan ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung, silakan tuliskan tanda tangan dulu. Hari ini kita akan ada pembelajaran tentang analisa tanda tangan, tentang analisa tanda tangan. Baik, saya buka dulu acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung rekan-rekan dengan acara sharing yang biasa saya adakan di weekend. Biasa hari Sabtu ataupun hari Minggu saya adakan ya. Kayaknya baru sebulan terakhir saya ngadain sharing terakhir. Ini tuh judulnya dulu kan, yang pertama itu The Process to Find Your Best Partner in Life yang pertama, tempo hari. Jadi, saya review sedikit, di kali itu saya membahas bahwa ketika Anda semua sekarang lagi masa-masa remaja dan berada dalam sebuah proses mencari pasangannya, kadang-kadang ada kebingungan langkah apa yang perlu dilakukan. Nah, itu ada nih yang pertama. Yang pada poinnya adalah secara garis besar ada faktor kepribadian yang perlu Anda ketahui dari orang. Mungkin langsung jadi bisa pertanyaan untuk Anda yang baru hadir di saat ini, kenapa faktor kepribadian menjadi hal yang utama untuk diketahui dari calon pasangannya? Ternyata kalau kita merujuk kepada penelitian orang-orang yang ribuan orang diteliti itu, orang tuh bisa menjadi berhasil gitu, bisa menjadi gagal, ataupun nggak usah ngomongin berhasil gagal mungkin ya, yang lebih kompleks definisinya, orang bisa diterima dalam sebuah pekerjaan ataupun dipecat di pekerjaan gara-gara kepribadian. Kepribadian itu lebih utama karena kepribadian itu dibentuk melalui proses yang cukup lama. Pintar akademis ataupun cerdas saja menjadi tidak cukup. Di atas itu ada kepribadian yang diutamakan. Ada sebuah karakter yang diutamakan. Maka ada hal-hal yang perlu diprioritaskan ketika Anda mengenal calon pasangan. Tempo hari saya jelaskan. Salah satunya yang saya sarankan, kepribadian yang dilihat apa, orang ini mau berubah. Jadi bukan orang-orang yang berprinsip terima aku apa adanya. Itu yang saya informasikan. Nah, hari ini lanjutannya apa yang akan saya informasikan setelah tempo hari tentang konsep-konsepnya. Hari ini saya lebih ke praktis tentang grafologinya. Tentang praktis grafologi. Saat kita berbicara mengenai grafologi itu kalau secara konsepnya jadi dari grafo dan logos. Jadi grafo dan logos, ilmu memahami tentang coretan tangan. Coretan tangan Anda itu punya makna tersendiri. Coretan tangan itu punya makna tersendiri. Jadi kita akan belajar makna dari tanda tangan apa. Nah, hari ini saya tidak akan membahas tentang tulisan tangannya. Saya akan lebih kepada tanda tangan, kepada tanda tangan. Tanda tangan yang dibentuk oleh kita itu tuh akan menyimbolkan dari beberapa bangunan, Saya ambil contoh. Nah, beberapa bangunan yang diambil itu adalah ada yang bujur sangkar, ada yang segitiga, ada yang lingkaran, ada yang persegi panjang, atau yang coretan-coretan. Anda tadi saya sudah minta buat tanda tangannya masing-masing. Sudah ya? Nah, sekarang Anda perhatikan tanda tangan Anda, dominannya yang mana? Anda perhatikan tanda tangan Anda, dominannya yang mana? Akan ada bentuk yang lebih dominan dalam tanda tangan Anda. Dominasi tanda tangan itu nanti yang akan dapat diterjemahkan. Dominasi tanda tangan itu nanti yang dapat diterjemahkan dengan analisa kita. Sekarang, saat saya mulai menganalisa, misalnya, saya ambil contoh, sampelnya langsung tanda tangan saya, misalnya. Tanda tangan saya. Ini tanda tangan saya. Kalau saya ingin bertanya acak misalnya,
Saya coba tanya ke Asmila deh. Asmila, suara saya simak jelas ya? Mil? Iya Pak, kedengaran. Ya, Mil, kamu lihat tanda tangan saya yang di depan, yang di layar kamu, yang di handphone ini. Kamu kebacanya tulisan saya ini apa? Tulisan saya ini apa? Hurufnya apa aja? Hurufnya apa aja? R, Terus? R, H, M, sama Y. Oke. Setelah huruf R tadi apa? Setelah huruf R apa? Kayak H, Bapak. H ya, oke. RH. Jadi dibaca di Romi ya. Temannya Roma Irama. Saya kalau gitu Romi. Oke. Makasih Mila. Ya, benar dia. Jadi karena ilmu grafologi ini kan baru saya pahami ketika tanda tangan saya sudah jadi. Ilmu grafologi ini sudah saya pahami ketika tanda tangan terjadi. Gitu. Afni Bager, tanda tangannya nggak di kertas biasa ya, Afni, bukan di layar. Kamu pas tanda tangan di layar tuh tampak kesemuan tari Afni. Ya. Nah, oke, kita kembali ke bahasan saya. Ketika kita berbicara tentang tanda tangan, tanda tangan itu, kata kunci yang pertama adalah terbaca hurufnya. Jadi ketika sekarang Anda, orang-orang yang ada di area ini, ada 54 orang yang bergabung pada malam hari ini, Anda lihat tulisan tangan Anda, bisa kebaca nggak hurufnya itu apa aja? Yang itu yang pertama. Bisa kebaca nggak? Kalau Anda merasa bisa membaca, nanti ataupun sekarang seandainya ada orang di samping Anda, seandainya ada orang di sebelah Anda, coba tanya. Oke. Nanti bisa dibaca nggak yang di sebelahnya? Yang di sebelahnya bisa ngebaca nggak? Misalnya ada adiknya, ada kakaknya. Kak, teh, A, ini bisa kebaca nggak tulisannya, hurufnya apa aja? Terus yang menjadi pertanyaan, memang apa bedanya seandainya tanda tangan Anda bisa terbaca atau tidak terbaca? Bedanya apa? Dalam ilmu grafologi, dalam analisa tanda tangan, ketika tanda tangan Anda terbaca, maka kemampuan Anda untuk mengkomunikasikan informasi yang ada dalam diri Anda kepada orang lain itu lebih jernih, lebih jelas. Oke? Jadi sekali lagi, ketika Anda ingin menginformasikan keinginan Anda di dalam pikiran ini kepada orang lain, seandainya tanda tangan hurufnya dapat jernih bisa dibaca, semakin jelas tulisannya, huruf-hurufnya, itu orangnya bakal lebih mulus menyampaikan informasi kepada orang lain. Tanda tangan saya termasuk saya pas sudah buat tanda tangan ini kan udah buat KTP ya tempo hari ya, dan saya baru paham, aduh saya bilang gitu, ternyata ada yang kurang pas dari tanda tangan saya. Sedangkan kalau misalnya saya mau mengubah ke apa namanya, mau mengubah tanda tangan kan, mau buku tabungan, mau KTP, nanti di kartu keluarga, saya kan di sana sebagai yang dituakan di rumah, itu ribet lagi ya. Akhirnya saya terima, ya udah saya terimanya tanda tangan saya apa ada yang gini. Sebuah konsekuensinya apa gitu. Saya bisa mungkin ada kom sama orang lain. Saya bisa ada salah paham sama orang lain tentang komunikasi. Kenapa? Mayoritas orang ketika saya bermaksud menuliskan bukan huruf O di layar, itu mayoritas akan membaca seperti H kayak yang tadi. Jadi bukan kesalahan Anda yang seorang. Itu mayoritas bakal nyebut H. Mayoritas bakal nyebut H gitu. Nah, akibatnya saya mesti waspada. R-nya oke kebaca, M-nya oke, Y-nya kebaca. Waspada. Setelah saya paham, saya punya kemungkinan menjadi salah paham sama orang dengan satu huruf ini, maka jadi sebenarnya dari kita kembali bila mundur ke dasar,
tulisan tangan ini, teman-teman, coretan tangan ini sebenarnya tuh bukan ditulisnya bukan sama tangan kita. Yang sebenarnya nulis juga bukan kaki, apalagi gigi gitu ya. Yang sebenarnya nulis adalah otak kita. Yang sebenarnya nulis adalah otak kita gitu. Otak kita nulis. Otak kita nulis. Tapi karena sama orang tua dibiasakan dulu pakai tangan, apakah tangan kanan, tangan kiri. Jadi seolah-olah yang menulis itu adalah tangan, tapi bukan. Faktanya yang menulis adalah otak. Yang menulis adalah otak. Jadi ketika saya membiasakan membuat goresan yang ternyata pada maknanya goresan tanda tangan ini membuat sebuah program di kepala saya ataupun terjemahan dari kepala saya yang saling timbal balik gini tentang komunikasi yang kurang. Saya mempunyai strategi karena saya pejabat di kampus, saya berusaha sebisa mungkin tidak melakukan tanda tangan langsung. Jadi saya biasanya membuat tanda tangan scan, saya simpan di orang yang bisa saya percaya, kalau butuh tanda tangan saya udah dari sana aja, seandainya bisa. Seandainya bisa memungkinkan dari sana. Itu yang pertama prinsipnya. Saat Anda mengambil satu tulisan tangan, tanda tangan orang, lihat kalau tulisannya bisa kebaca nggak. Kalau Anda menemukan orang-orang yang lebih bisa terbaca tulisannya, dia bagus untuk Anda kategorinya sebagai yang bisa diandalkan lah. Orang yang untuk berkomunikasi dan seterusnya. Jadi sarankan juga seandainya nanti Anda punya adik gitu ya, punya adik yang belum fix tanda tangannya, udah ayo ngobrol-ngobrol aja sama saya. Nanti saya sangat sarankan untuk pembentukan. Karena ini kan dipakai terus sampai ke depannya. Nah, itu yang pertama ya, dari tanda tangan. Nah, kalau Anda melihat tanda tangan saya, Anda nanti akan menemukan ada bentuk yang dominan. Jadi saya ulangi, kita review ke belakang. Ketika di tanda tangan, nanti akan ada bentuk yang dominan. Nah, oke, ada bujur sangkar, ada segitiga, lingkaran, persegi panjang, coretan. Kalau kita lihat ke sini, ada bentuk yang dominan. Ada bentuk yang dominan. Ada bentuk yang dominan. Nah, beberapa bisa ngelihat. Sekarang kalau misalnya saya tanya kepada misalnya Frans nih. Frans, gimana Frans? Ada Frans? Ada apa? Frans, yang dominan apa Frans? Kalau kamu lihat di saya, Frans, bentuknya apa Frans? Di tanda tangan Bapak ya Pak ya? Di saya. Saya kembali gitu ya, kembali bentuknya itu ada bujur sangkar, segitiga, lingkaran, coretan, persegi panjang. Yang dominan kelihatannya apa menurut Frans? Coretan. Panjang Pak. Sama kayak juga. Apa Frans? Ya Pak. Apa? Tadi putus-putus suaranya apa? Coretan terus? Beberapa persegi yang tidak lengkap tapi juga dibumbui dengan coretan. Oke, persegi bujur sangkar ya. Persegi sama coretan sama bujur sangkar. Oke, ya. Makasih. Sip. Nah, teman-teman lihat ada coretannya, ada bujur sangkarnya. Lalu maknanya apa? Nah, ini dia. Jadi yang data saya tampilkan saat ini adalah data dari sumbernya dicantumkan ya, di kanan bawah itu ada sumbernya, ada sumber. Ini merupakan penelitian dari pola seandainya orang melakukan ini, maka seperti apa menurut survei. Penelitian ini jelas bisa jadi menurut survei persentasi kebenarannya sekitar 80%. 80% itu orangnya demikian. 20 lagi bisa mungkin ada errornya. Tapi yuk kita lihat kalau dari penelitian dari sumber buku ini, dari tanda tangan dulu aja, gimana karakter saya katanya. Gimana karakter saya. Di sini ada konsep tentang positif, ada konsep tentang negatif. Tentu saja itu sebuah persepsi ya. Persepsinya disebut positif ataupun negatif. Karena bisa jadi gitu ya, menunda-nunda bukan hal yang menjadi negatif, tetapi ada orang menunggu timing yang pas. Kan gitu. Tapi oke, kita keluarkan dulu saja konsepnya. Orang yang dominan bujur sangkar, maka orang itu akan menjadi karakternya seperti yang dilihat sebelah kiri, orangnya menjadi teratur dan disiplin. Oke, teratur dan disiplin. Kecenderungannya perfeksionis. Nah, makanya kalau teman-teman yang pernah melihat tulisan saya tentang sebuah hal perfeksionis,
sebelum saya paham tulisan ini tentang grafologi, saya menilai diri saya sebagai orang yang nyaris perfeksionis. Akibatnya saya kadang suka stres berlebih gitu ketika ada harapan-harapan saya atau kejadian-kejadian yang tidak terjadi. Maka saya menemukan caranya kepada ini. Tapi poinnya, ketika Anda menemukan orang-orang yang tulisannya kotak, ada banyak kotak, orangnya adalah kata kunci orangnya bakal teratur, bakal disiplin, kecenderungan bisa perfeksionis, tapi di situ dia akan sabar. Kenapa bisa lebih sabar? Karena dia akan teratur, dia tahu timing-timingnya. Habis urutan ini, A akan B dulu, B, C dulu, D dulu. Akan ada urutan. Dia akan bisa sabar menunggu ini. Oke. Orang-orang seperti ini akan punya pengetahuan. Kenapa? Dia akan sadar ketika melihat sesuatu, ada urutan yang dihilang, tuh ini ada yang nggak beres di dalam salah sesuatu. Analisanya, maka dia akan mencari informasi, dan seterusnya. Otomatis kemampuan gigihnya akan tinggi. Nah, ada sisi lainnya kan, ada keluhan misalnya seandainya orang-orang di sekitar nggak bisa menyeimbangkan ya. Nah, ketika Anda seandainya tapi kayaknya saya pengen nih gitu ya, dekat gitu ya, ataupun sama orang-orang yang tipe demikian. Jadi ketika kita berbicara tentang proses to find your best partner in life, kita bisa berpikirnya terbalik. Pertama gini, maksud saya terbalik. Ketika Anda ngintip tanda tangan orang yang gampang dilihat, ada tanda-tanda kotaknya, artinya tuh Anda sudah dapat gambaran orangnya seperti gini, orang kan seperti ini. Tapi bisa dibalik seandainya Anda pengen mencari orang seperti ini. Oke, Anda ingin mencari orang seperti ini. Maka gimana cara mencarinya? Di mana cara mencarinya? Cari pekerjaan-pekerjaan yang akan berkaitan dengan SOP, berkaitan dengan sebuah keteraturan. Nah, misalnya keteraturan seorang sekretaris, kan gitu. Dia akan menjadi begitu disiplin. Apalagi orang-orang tipe di bujur sangkar. Ketika Anda karena dia akan butuh pengetahuan gitu, dia akan berkutat dalam misalnya bertemu di perpustakaan. Jadi kata poinnya Anda bisa bertemu di sana. Itu pertama, yang bujur sangkar. Terus kalau Anda yang menemukan, ada yang banyak bentuk segitiganya seperti apa? Bentuk segitiganya. Orang-orang yang bentuk wataknya segitiga, maka di sana akan ada kecenderungan karakternya seperti di layar. Ada istilah positifnya, ada kategori negatif. Konsep orang segitiga, kalau yang banyak ada bentuk segitiganya adalah seperti apa? Kata kuncinya adalah dari analisa yang sumber ini, jiwa kepemimpinannya tinggi. Dia memutuskan sesuatu bisa lebih tegas, bisa lebih cepat, gitu. Tapi di sisi lain dia akan bisa orientasi diri sendiri gitu. Karena kan bagi dia yang lebih penting, dia punya prioritas tersendiri lah si pimpinan ini. Dia punya prioritas sendiri. Positifnya ada, negatifnya. Itu yang segitiga. Bisa lihat ya. Udah kotak segitiga. Lalu yang bersegi panjang. Kalau konsep orang-orang bersegi panjang, gitu, nanti Anda bisa baca sendiri. Pada konsepnya adalah yang bentuknya banyak persegi panjang ini orang-orang yang dalam transisi, dalam perubahan, sedang pencarian jati diri. Ini biasa ditemukan kepada tantangan orang-orang yang baru lulus SMA, SMK, baru masuk kuliah. Oke, ada jenjang-jenjang orang yang baru lulus kuliah, mau bekerja. Jadi ini ada di konsep-konsep transisi biasa ditemukannya itu. Sisi di sana. Ini si layarnya bisa nanti Anda foto, Anda screenshot, ataupun nanti review lagi aja ya. Nanti saya upload di YouTube. Itu persegi panjang. Apalagi yang bentuknya ada yang lingkaran, banyaknya. Jadi kurul itu lingkaran, itu banyak. Ini tuh orang itu bager pisan. Bager pisan itu sangat hangat lah, katakanlah gitu ya. Hangat, bersahabat, mengasuh, persuasif, dekat kalau dekat ke orangnya.
deket ke orangnya gitu. Nah, makanya katakan negatif gitu ya, kenapa orang terlalu dekat jadinya suka gosip. Ya ada sebuah sisi, ada sebuah sisi. Dikatakan negatif kan ya, dikatakan negatif, tanda kutip ya. Itu bentuknya lingkaran. Nah, ini yang grafik. Ini yang grafik yang teman-teman tadi lihat, tadi bilang bahwa saya dominannya ada yang grafik coretan tadi ya. Coretan, dan juga ada sisi dari yang kotaknya. Maka ada sisi dari saya apa? Sisi dari saya, sisi kreatifnya. Oke. Ada konsepnya, orientasi saya bervisioner ke depan, intuisi saya ekspresif, suka motivasi. Makanya disebut negatif, mungkin ada orang yang tidak mau dimotivasi, saya kasih motivasi mungkin. Karena gitu, makanya negatif itu suka memberi khotbah. Karena gitu ya. Ya, begitu persepsi. Humoris katanya. Kemudian hangat. Nah, itu grafik. Nah, sekarang kalau misalnya, ini yang bagian ini saya tutup dulu ya. Yang ini saya tutup dulu. Teman-teman yang ada di sini, yang ada 57 orang, nah, masing-masing udah bisa tahu kira-kira dominannya yang mana udah pada ketemu? Udah, Bapak. Udah ya? Udah. Dominannya? Udah ya? Dominannya yang mana aja udah kebayang ya? Kalau kata survei kan katanya 80% ini sesuai ya, ketika dominannya ada dibentuk di ukuran ini, bentuk ini artinya seperti ini. Gimana kecocokannya? Kecocokan yang Anda sendiri. Anda ada nggak ciri-ciri seperti itu? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Betul. Oke. Oh ya Allah, itu. Iya, Pak. Pak. Ini ada yang grup cowok, ada yang grup cewek ya. Mantap sekali ya ini yang nonton. Itu dari mana asalnya? Oke. Terima kasih sudah semangat. Grup-grup ya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Artinya pertama Anda bisa memantau orangnya seperti ini. Nah, sekarang kembali kita ke topik, kita kembali ke tema ketika judul di sini adalah process to find your best partner in life. Jadi, ketika Anda dekat sama orang, ketika Anda gitu ya, Anda intip tanda tangannya. Ketika Anda lagi PDKT, intip tanda tangannya, jadi kebayang gitu ya. Tapi tidak saya sarankan Anda ngintip, malah kan langsung kepikiran, aduh Pak, saya nanti kalau udah kuliahnya tidak online, saya misalnya Anda yang kuliah offline, saya bisa ngintip dong dari tanda tangan kehadiran, karena kecengan saya sekelas gitu misalnya tuh. Tidak saya sarankan. Kenapa? Kalau daftar hadir kecil banget soalnya tanda tangannya. Ada unsur-unsur yang bisa jadi luput di sana. Jadi saran saya lihat di bagian yang lain lah. Apakah kamu tiba-tiba berhasil mendapatkan KTP-nya atau buku tabungannya atau kartu ATM-nya? Nah, kan nggak tahu gitu ya. Anda bisa dapat yang mana. Oke, poinnya Anda bisa udah dapat insight ya, dapat pencerahan dari sana. Nah, yang sekarang ketika Anda sudah paham di sana, saya teruskan lagi pembahasannya. Nah, jadi gini. Teman-teman semua, komunitas terdekat dari saya. Okay. Komunitas terdekat dari saya. Ketika orang tanda tangan dalam bahasa asing itu disebutnya signature, tanda tangan itu. Jadi sebenarnya kalau diartikan, diterjemahkan signature itu adalah tanda secara tanda alamiah Anda. Alamiah Anda akan menampilkan seperti apa alamiah gitu. Nanti pada waktunya saya juga akan sharing kepada Anda bahwa analisa tanda tangan dan tulisan tangan adalah hal yang berbeda. Tanda tangan dan tulisan tangan adalah hal yang berbeda. Ketika Anda menganalisa tanda tangan, misalnya dari yang tadi, gitu ya, itu Anda hanya menganalisa sebagian dari diri orang itu saja.
Karena ada sebagian besar lain yang tersembunyi dalam tulisan tangannya. Tersembunyi dalam tulisan tangannya. Jadi seorang grafolog, seorang yang penganalisa tulisan dan tanda tangan ketika akan menganalisa klien ataupun siapapun itu, dia perlu mengetahui tulisan sama tanda tangan, tulisan sama tanda tangan, tulisan sama tanda tangan itu perlu. Nah, ketika Anda sudah paham tentang konsep bentuk yang dicari, selanjutnya saya akan menambahkan wawasan lagi kepada analisa tanda tangan. Ada yang perlu Anda perhatikan, Anda yang perlu waspadai. Seandainya tanda-tanda ini muncul di Anda ataupun calon pasangan Anda bagi yang sudah punya atau yang belum, Anda nanti punya pilihan. Pilihannya ketika ini ada di Anda, tulisan tangannya, Anda akan mau melakukan perubahan seperti apa. Ya, sekali lagi, tanda-tanda yang nanti saya akan tunjukkan di setelah ini, Anda mau melakukan perubahan seperti apa. Yang pertama. Lalu yang kedua, seandainya nanti ini ditemukan di calon pasangan Anda, di pacar Anda, di kabogoh Anda, pertanyaannya Anda mau ngasih tahu tentang ini dan kelanjutannya seperti apa. Jadi ada tindak lanjutnya, Yang pertama. Oke. Yang pertama, sebelum saya masuk ke slide yang tentang produksi tanda tangan, teman-teman semua, ini ada 3 tanda tangan. Ada 3 tanda tangan yang namanya adalah sama, Bill. Kalau Anda lihat namanya di Bill. Namanya sama. Pertanyaan dari saya adalah, ada satu orang namanya Bill, dia itu seorang kriminal. Oke. Dia itu seorang kriminal. Nah, sekarang saya mau nanya ke Dena Krisna. Den, kata kamu Dena Krisna, si Bill yang punya kecenderungan kriminal itu Bill yang mana gelasnya? Bill, pilih sama kamu satu. Bentar, Pak. Lihat sama Dena. Yang kanan deh, Pak. Kanan atas ya, Den ya? Kanan atas ya? Iya, saya pilih kanan atas. Sip, makasih Den. Sip. Teman-teman, jawaban dari Dena adalah benar, tapi dia tidak dapat hadiah ya, karena hadiahnya. Nah, jadi analisanya gini teman-teman semua. Teman-teman semua, analisanya gini. Di tanda tangan, ketika banyak tadi ingat ya teman-teman, ketika banyak bentuk segitiga ya, dia menyimbolkan adanya pimpinan. Ada jiwa kepemimpinan segitiga. Semakin banyak sudutnya, seperti sudut-sudut yang Anda lihat di tulisan Bill gini, yang Bill. Semakin banyak sudutnya, maka orang ini akan semakin agresif. Oke, semakin agresif. Agresif ini didefinisikan sebagai hal yang netral. Maksudnya, dia berani untuk berkonflik, gitu ya. Dia berani untuk berkonflik, dia berani untuk melakukan tindakan terlebih dahulu dan selanjutnya, sehingga dia kadang-kadang nggak mikir dulu. Tidak bermikir sebab akibatnya. Kesenggol dikit, gitu ya, kepret, gitu ya. Ketowel sedikit, tendang. Ya. Keinjek dikit, bakar. Nah, itu Bill yang banyak sudutnya. Maka ketika Anda menemukan orang yang banyak sudutnya, yang nggak perlu dibilangin juga langsung ke orangnya ya, mana agresifnya jalan mana? Nggak perlu gitu. Awas ya, kalau ada Anda yang sudah belajar memahami ini, terus tiba-tiba sok-sokan detektif gitu ya, sok-sokan detektif terus menganalisa orang dibukakan. Enggak. Saya harap Anda jauh dari gitu. Tanda tangan orang dan tulisan tangan orang adalah privacy gitu. Jadi ketika ada orang yang tiba-tiba pengen bacain, misalnya ada orang datang ke saya, Kang Romi, Pak Romi, ini saya punya tulisan tangan, tolong dibacain dong orangnya kayak gimana. Lah, pertanyaan saya, tulisan tangan siapa dulu gitu ya. Kamu bawa ke saya, kamu nggak berhak minta analisa, yang berhak adalah orangnya. Itu konsepnya. Konsep pertama itu dipahami. Nggak bisa sembarang dianalisa terus dibongkar.
Karena itu yang bisa dibongkar tuh satu tulisan tangan itu kan tentang pikiran bawah sadarnya. Itu yang bisa dibongkar jadi banyak hal. Kembali ke sini. Itu yang kanan itu tadi ada yang agresif banyak sudutnya. Yang kiri atas yang ada kacamata itu, yang ada kacamata, kalau Anda perhatikan itu akan banyak sudut lingkarannya. Ya, huruf B-nya lihat, huruf L-nya lihat, habis L-nya ada lingkaran lagi, di huruf B-nya ada lingkaran lagi. Anda akan lihat bahwa orang-orang yang lingkaran itu, yang awal dominan lingkaran adalah orang-orang yang hangat, orang-orang yang lebih banyak senyuman lah, gitu. Friendly kan gitu, friendly. Kalau yang bawah seperti apa? Yang bawah tampak normal, tapi ketika dia menulis Bill dengan tanda hati, gitu ya, ini tidak ada kecenderungan untuk menjadi kriminalnya, gitu. Malah jadi unyu-unyu. Nah, itu kirasan. Saya buka tentang persepsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika tanda tangan, tanda sebagai lambang yang dituliskan, lambang nama kan. Jadi itu penanda pribadi. Pesan yang disampaikan kepada orang lain, tanda tangan itu. Saya mengambil sebuah materi dari Graphomaster. Ada yang sebaiknya dihindari pada tanda tangan. Pertama, coretan tajam. Ini kalau misalnya saya baca teksnya aja di sini ya. Ada coretan tajam pada tanda tangan namanya. Artinya apa? Dia nggak suka dengan dirinya sendiri. Ini ditusuk gitu. Nah, jadi seandainya Anda di 50-an orang yang hadir di Zoom saya pada malam hari ini, ketika Anda ada coretan tangannya, nah coba evaluasi. Anda ada kebencian nggak terhadap diri Anda sendiri, terhadap orang tua Anda, terhadap keluarga Anda? Karena Anda baca sendiri ya. Seandainya ada gitu, yuk cari orang yang bisa diobrolkan untuk memetakan diri Anda untuk mencari solusi apa selanjutnya yang bisa dilakukan. Atau ada sahabat Anda yang Anda lihat tulisan tangannya kecoret. Coba kalau Anda dekat, coba diajak ngobrol, dia punya problem apa? Karena ketika ada orang yang mencoret tanda tangannya, apalagi semakin banyak ya seperti ini, dia ada kecenderungan dia nggak suka ke diri sendiri. Mungkin pertanyaannya kenapa saya mesti dilahirkan di dunia ini, kenapa saya hidup, itu yang biasa berputar di beberapa orang saat coretan-coretan. Yang lebih menarik adalah menghukum dirinya sendiri. Ada sebuah kisah yang menarik. Saya ada mahasiswa. Sekarang profesi saya dosen, kayak bagi yang belum ngeh yang ada di sini. Salah satu kegiatan saya sebagai dosen, ada mahasiswa di kampus saya, salah satu tempat kampus saya mengajar, itu suka nyayat badannya sendiri. Kenapa kecenderungannya seperti itu? Ya itu salah satunya dia nggak suka dengan profil dia dan orang tua dia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, ada pendidikan yang kurang pas dari orang tuanya. Jadi gini, pendidikannya gini. Ada orang tua yang bersifat dingin atau biasa saja kepada anaknya. Oke. Tapi ketika anaknya sakit, ketika anaknya bermasalah, si orang tua ini akan memberikan perhatian dengan sepenuh-penuhnya kepada si anak. Sa bager-bager nak, sa nyaah-nyaah nak, sa sayang-sayangnya. Jadi ketika anak merasakan kehangatan kesayangan itu dari orang tuanya, dia merasa diperhatikan. Saya diperhatikan. Tapi setelah sembuh, nggak lagi sakit, gitu ya. Nah, perhatian itu hilang lagi. Pola itu berulang, sehingga pada satu titik masuk dalam pikiran bawah sadar si anaknya sebuah informasi bahwa, jadi mungkin kesimpulannya saya perlu sakit dulu loh. Jadi kesimpulannya, saya perlu menderita dulu loh untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya udah, saya sakiti saja diri saya. Itu masuk programnya, walaupun tiba-tiba secara logika dia nggak berpikir, tapi dia merasa ada perlu menyakiti diri sendiri. Nah, ini dibantu seandainya ada orang di sekitaran. Yang kedua apa? Ada yang disebut dengan cangkang, gitu. Ada cangkang. Camouflage signature, gitu. Tanda tangan tersamarkan atau dengan penutup.
ada bulatan. Jadi kalau ada tulisan itu bulat gitu, bulat. Itu tuh ibaratnya perisai, defensif. Dia orang yang akan menjadi tertutup. Kalau bahasa sebenarnya embung disalahkan, defensif gitu ya, melindungi diri sendiri. Ya. Kalau dari konsep parentingnya seperti apa? Dari konsep pendidikannya, ada orang-orang yang membela diri, melindungi diri sendiri atau tidak ingin disalahkan. Anak-anak, manusia-manusia yang tumbuh tidak disertai rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Hal sederhananya, misalnya Anda pernah dengar ketika ada anak jatuh, terbentur dengan lantai, yang disalahin adalah lantai. Ketika terjeduk ke meja, yang salah ada meja. Meja, kenapa kamu meja ada di sini ya? Kamu tuh meja harusnya di pinggir, di luar, dijual, misalnya. Kamu disalahin. Misalnya, makanya ketika dia tumbuh dewasa, dia akan terbiasa mencari pihak lain untuk disalahkan. Semua bisa salah, tapi dia nggak bisa. Defensif. Sama. Hati-hati. Ada yang sangat kecil, disebut very small signature. Tanda tangan yang sangat kecil. Tanda tangan yang sangat kecil nanti mencerminkan apa? Mencerminkan rasanya kurang percaya diri. Jadi ketika yang di atas itu adalah tulisan tangannya, yang di bawah ada tanda tangannya. Normalnya, tanda tangan itu akan menjadi lebih besar daripada tulisan tangan. Tapi ketika yang terjadi sebelahnya, sebaliknya adalah yang terjadi apa? Sebuah percaya diri yang sangat. Yang perlu diwaspadai ketika ini ditemukan pada diri Anda ataupun orang-orang yang Anda sayangi apa? Kemampuan untuk survive-nya menjadi kurang optimal. Dia nggak percaya diri. Dia tidak merasa memiliki kemampuan untuk mendapatkan banyak hal. Biasanya juga dalam sisi parenting, ada anak-anak yang tumbuh serba dilarang. Ingin itu nggak boleh, ingin ini nggak boleh, semuanya nggak bisa. Jadi si anak ini tumbuh dalam pemikiran, apakah saya nggak bisa atau nggak layak mendapatkan banyak hal. Nah, kan, bagaimana dia akan tumbuh berkembang? Trace back signature, tanda tangan yang balik lagi. Tanda tangan di kita dari kiri ke kanan, lalu balik lagi seret gitu. Nah, ketika dalam konsep grafologi, teman-teman, ketika Anda tadi menulis, kiri itu adalah masa lalu Anda, kanan adalah masa depan Anda. Ketika kita menulis dari kiri ke kanan, kita menulis, tapi dari sini kita balik lagi seret sampai awal, bahkan melebihi yang awal. Artinya apa? Orang-orang ini terperangkap dengan masa lalu. Orang-orang yang biasa berbicara, kamu ingat nggak dulu? Jadi ahli sejarah, ya. Jadi ahli sejarah. Terperangkap masa lalunya. Dia harus membereskan masa lalunya itu, menerima masa lalu, sehingga untuk menatap masa depan yang lebih cemerlang. Scribble, signature, tanda tangan yang cakar ayam. Jadi orang-orang ini nanti kalau berpikir itu lebih cepat dari tangannya. Tapi bagaimana ini menjadi kurang sehat? Tanda tangan yang seperti demikian akan berpotensi bermasalah di komunikasi. Pertama ya saya bilang tadi awalnya, kebaca yang pertama. Pikirannya cepat, tapi untuk berkomunikasi juga dia bingung cerita ke orang lain seperti apa. Nah, itu yang tanda tangan. Nah, setelah ini nanti kita diskusi dulu. Nanti sekitar ada waktu 15 menit ya mungkin. Sampai maksimal 15 menit kalau ada. Kalau enggak, ditutup. Tapi kita lihat nanti. Yang selanjutnya, oke, saya buka. Yang selanjutnya, nanti mungkin tentang tanda tangan, nanti tentang analisa tulisan tangan, nanti saya adakan, kan ternyata tanda tangan ya, nanti saya mau ngebongkar yang tentang tulisan tangannya. Saya mau ngebongkar tentang tulisan tangannya, entah mungkin Desember ataupun Januari, nanti lihat timing aja ya.
Jadi mungkin minggu depan ataupun 2 minggu nanti kalau ada lagi, saya bakal lepas dulu dari grafologi ataupun analisa tulisan tangan. Saya akan bergerak dari tema yang lain ya. Minggu depan atau 2 minggu lagi. Nanti tunggu kabar aja dari komunitasnya masing-masing. Oke, itu tentang analisanya. Saya akan stop share dulu di sini. Nah, silakan 58 orang yang ada di layar saya. Kalau ada yang mau bertanya, monggo saya perbolehkan. Siapa? Mau di chat boleh. Kalau misalnya mau langsung juga boleh. Silahkan. Tentang hari ini kita ngebahas tentang analisa tanda tangan. Tentang analisa tanda tangan. Bapak izin bertanya. Iya ya, gimana Melati? Sok boleh. Monggo. Itu kan yang bentar ya, Pak. Ya, monggo. Itu kan yang tadi yang di segitiga ya, yang tanda tangan. Oke. Itu kan ada yang berpusat pada dirinya sendiri. Ya, Maksudnya terus? pada dirinya sendiri itu dia egois atau bagaimana, Pak? Oke, ntar ya. Saya buka dulu ya, biar nanti kelihatan. Yang ini ya? Iya, sama yang berorientasi pada status. Maksudnya dia pengen status terus atau gimana? Kok kamu nanya malu-malu gitu sih Melati? Kayak yang pengen dapat sebuah status ya. Jangan, bercanda. Iya bercanda, saya bercanda. Tapi nggak boleh gitu anak orang. Ada Aspri ya? Aspri kamu sudah hadir. Ya, telat. Aspri saya sudah hadir. Aspri perhatikan ya. AA mau ngajar ya sebenarnya Aspri ya. Siap Om. Waduh, Om lagi. Aduh. Ya, oke terusin Melati tadi. Jadi ketika tadi ada pertanyaan dari Melati, oke. Ini gimana nih tentang berpusat pada diri sendiri ya tadi ya Melati ya. Berpusat pada diri sendiri itu maksudnya seperti apa? Ketika ada karakter dari segitiga yang dominasinya adalah jiwa leadernya ada, ini tuh biasa ditemukan misalnya gini loh. Ada kelompoknya, ada orang-orang yang baru bertemu ya, ada orang-orang yang baru bertemu, ada 1, 2, 3 baru bertemu. Terus tuh dapat sebuah arahan baru lah. Kalau di kampus misalnya ataupun di kerjaan ada yang disebut dengan FGD gitu. Forum Group Discussion bisa dalam sebuah acara. Nanti tuh tipe-tipe yang dominan segitiga ini akan lebih aktif untuk memulai atau ngerangkul. Ayo yuk. Ini sangat mungkin. Ayo misalnya A bagian apa, T bagian apa gitu ya di situ. Kenapa pertama dia bisa melakukan itu gitu ya? Karena dia ada jiwa pimpinannya di situ, Lalu konsep dengan berpusat pada dirinya sendiri bagaimana penjelasannya gitu. Penjelasannya adalah ketika dia memimpin, mengkondisikan, dia bisa mengatur, orang ini bisa mengatur sehingga dia mendapatkan porsi yang dia inginkan. Jadi kan dia punya ritmenya. Jadi dia pusatnya ke diri sendiri dulu dong. Kayaknya saya bisanya ini deh. Kayaknya yang tugas ini mau saya delegasin aja ke bagian ini, yang ini ke ini. Yang ini ke ini. Ya, yang ini ke ini. Itu kan, gitu. Makanya ketika kita bicara tentang pemimpin, mungkin nanti saya ingin membahas tentang leadership ya. Tentang leadership. There are different between leader and boss gitu. Kalau saya biasa bilang kalau yang namanya cara gampangnya gini, kalau ada ciri-ciri seorang pemimpin, seorang pimpinan, ya, seorang leader, dia tuh bisa mencontohkan apa yang diarahkan, apa yang diinstruksikan. Jadi misalnya kalau di tempat Anda kerja ada pimpinan, terus Anda belum paham, terus ditanya gitu. Kan ya itu kan yang namanya atasan biasa mendelegasikan, makanya dia pusat ke diri sendiri dulu, yang nggak bisa dia sama bawahannya. Pusatnya kan diri sendiri. Terus anak-anak yang anak timnya ditanya, Pak, Bu, ini kayak gimana? Terus jawabannya gini, saya nggak mau tahu, pokoknya kamu kerjain. Saya kasih waktu 3 jam. Nah, seorang leader, dia akan mencontohkan, gini loh, caranya seperti ini kamu ngerjain. Tapi seorang bos marah-marah kayak yang tadi. Karena seorang bos bisa jadi nggak ngerti juga caranya seperti apa. Yang dia pengen tahu pokoknya itu beres. Makanya seorang pimpinan yang bosi itu ya, yang punya jari sakti, nunjuk, biasanya kurang disenangin sama tim. Yang pertama, pusat diri sendiri. Yang kedua begini, orientasi pada status. Ketika dominan segitiganya,
dia sungguh haus pada jabatan, status itu jabatan. Maka dia akan begitu gaya kalau misalnya saya adalah pimpinan. Atau tidak usah jabatan, gelar deh, gelar. Oke, karena kan status ya. Di luar sana ada orang-orang yang begitu haus dengan gelar, apakah gelar akademisnya ya, ataupun gelar agama. Nah, sebuah kisah. Mohon maaf karena rekaman ini nanti akan saya upload di YouTube kalau ada yang menyimak ya. Apabila Anda klien dari kerja sama MC saya ngasih contoh. Di sebuah acara pernikahan beberapa waktu yang lalu, ketika saya menjadi MC, di pihak keluarga ngasih tahu ada pihak dari saksi mempelai, itu tuh gelarnya pengen disebut lengkap katanya. Gelar akademisnya S1, S2, terus depannya tuh ada haji. Cerita asli gitu. Jadi maksudnya saya bilang cerita gini karena terjadi. Saya nyebutin gelar S1, S2. Yang saya hilaf adalah gelar hajinya saya hilaf, kagak disebut gitu. Statusnya itu haji nggak disebut. Itu saya disamperin sama orang yang dipanggil sama pihak luar. AA gitu. Itu ketinggalan katanya gelar. Iya saya bilang. Ya saya sebutin lagi aja gitu. Cuma di balik itu bila saya menyelami kepada diri saya gitu. Ya walaupun sebenarnya gitu ya. Kalau gelar hajinya mau disebut, apakah syahadat, sholat, puasa, zakatnya mau disebut juga nggak sekalian gitu. Biar sekalian aja sekaligus gitu ya, semuanya gitu ya. Bapak Romi, sholawat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya biar sekalian utuh semuanya gitu ya, disebutkan. Karena teman-teman yang menarik, terlepas dari yang status ini ya, bila kita mencoba mengkaji referensi, bagaimana sejarahnya sampai ada gelar haji ataupun hajah itu melekat. Jadi dulu pada zaman perjuangan Indonesia, ketika orang pergi untuk ke Mekah, ketika orang-orang pulang dari Mekah gitu ya, Mekah Madinah pulang ke Indonesia, orang Belanda tuh melihat bahwa orang-orang ini tuh kok jadi semangat juangnya tuh lebih tinggi. Kenapa untuk kemerdekaannya lebih tinggi? Ternyata orang Belanda itu sadar bahwa orang-orang Indonesia yang sudah ke Mekah Madinah itu ngobrol di sana sama negara lain yang dalam posisi mau merdeka. Jadi mereka saling sharing ilmu. Caranya gini loh untuk merdeka gini. Akibatnya ketika pulang ke Indonesia itu orang-orang yang sudah pulang tuh mengakomodir masyarakat di sekitarnya. Terus orang Belanda punya ide. Kalau bahasa Sundanya, kumaha cara nandaan atau gimana cara nandaan ini, cara nandain orang-orang yang baru pulang sehingga kita awasin kalau misalnya terjadi masalah misalnya di daerah Gatot Subroto Bandung, wah geus eta mah si Haji Romi gitu. Misalnya tuh gitu. Mun aya masalah daerah Gatot Subroto Bandung, ciduk we si Haji Romina. Pasti masalahnya beres. Itu awal sejarahnya. Karena itulah makanya dibuat sebuah aturan Stadblad, seingat saya, ada aturan dari pihak Belanda untuk memberikan nama gelar haji sama hajah. Tujuannya apa? Kenyirian dulu tuh. Kenyirian. Seandainya ada masalah di sebuah tempat, maka yang diciduk adalah si yang udah punya gelar itu. Gitu. Tapi sekali lagi sekarang menjadi prestis ya, menjadi status. Karena orang tidak mau melepaskan. Harus selalu disebut dalam kisahnya. Oke itu ya, berarti syarat terjawab, berpusat pada diri sendiri seperti apa, lalu status ada orang-orang ingin dapat status. Yes, seperti itu. Ya Pak, Oke, makasih. Ya, monggo. Silakan, masih ada teman-teman Bisa yang konsul nggak Pak, soal tanda tangan Pak? tanda tangan. Iya, maksudnya Konsulnya konsul apa? pribadi. Konsul Oh, pribadi. Yang tentang tanda tangan atau yang lain? Enggak, yang tanda tangan aja. Di share aja, kamu bisa nge-share nggak? Jadi biar teman-teman lain sekalian ngelihat. Enggak Pak, maksudnya. Gimana? Jangan Pak, jangan. Yang Oh, nggak Maria, mau. yang Maria. Melati lagi ngomong sama Melati. Mau lo diam.
Ya, mohon maaf, mohon maaf. Eh, Iya. Oh, nanti aja. Iya, iya. Nanti nggak apa-apa. Nanti aja. Ya, nanti aja, nanti. Ya. Besok atau lusa nanti Jangan kontak umum, Pak. saya. Jangan, ini privasi. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan Siapa? umum yang mau di-share? Boleh. Kita masih punya 5 menit deh. 5 menit untuk ngobrol. Ada gelisahan-kegelisahan tentang tanda tangan? Aman semua, teman-teman 55 orang? Tadi Maria lupa, kamu kenapa? Ada yang pengen di-sharing? Enggak, mana yang pengen apa namanya, dijelasin sama Bapak, kan Bapak udah tahu Apa ya? tanda tangan ya. Ya, tahu beda sama hafal ya. Ya, saya nggak hafal juga ya. Ada di sini tiba-tiba ya. Ya udah, nanti di screenshot dikirimin ke Bapak tanda tangannya. Tapi kayaknya sih pada udah tahu yang mana gitu. Cuma pengen tahu aja uraian dari Bapak. Iya. Berarti kalau mau nanti teman-teman di-share di sini aja ya. Kalau ada yang berkenan di-share secara umum. Karena nanti gawat juga kalau 54 orang ntar tiba-tiba nge-WA Sam minta dianalisa. Hei, tidak. 54 orang nanti WA saya pengen analisa. Halo, Pak. Halo. Ini saya Ya. Dena. Oh iya. Ya, Deden gimana, Den? Iya, Pak. Yang saya boleh nggak, Pak? Tolong dianalisa. Sok share aja. Kamu kirim Langsung ke chat dulu. Kamu atau gimana, mau di-share langsung? Mau di-share langsung bisa? Boleh. Yang saya nggak keberatan untuk di-share. Oke, sok. Bisa, kamu udah bisa nge-share belum sih? Banget, Coba. Dena, parah. Apa? Sok coba ya. Bisa nge-share nggak kamu, Den? Belum bisa, Pak. Sebentar, saya gantiin dulu. Sok, Den. Bapak izin ini kalau buat share gitu nggak usah dipindahin Bapak hostnya, dibuat Nggak usah. multisipl aja. Gak Tapi itu usah, Pak. tadi dia nggak bisa. Tuh, Saya kayak gimana Maria, caranya? Coba. Jadi Chat, di Pak. share screen ada Bapak di situ pilihannya. Jadi hostnya tetap Bapak. Oh, ya sudah. Terima kasih Ratu. Sorry, Herli Ayu. Terima kasih. Udah, nggak apa-apa. Dena dulu ya. Dena terusin. Den, Bentar, Pak. Den, coba mana? Bentar. Oke. Sambil nunggu Dena itu menampilkan, yang lain kalau misalnya ada boleh ya, kita sambil ngobrol dulu ya. Silahkan kalau misalnya ada. Tuh Maria udah ngirim, Pak. Kamu kirim ke mana? Ke chat lah. Oh, ke chat. Oke. Bener nggak ya? Takut salah lagi. Ntar mana buka pribadi. Iya, lama. Wah. Kok lama? Iya. Dan dominan grafik ya, Mar ya? Ih, Bapak, Maria tuh kan tadi nggak dari awal, jadi makanya nggak tahu. Lagian biasanya hari Sabtu ya biasanya ya? Apa hari Ya, hari Sabtu atau Minggu. Gimana angin berhembus kencang? Ya, Mar, jadi kamu tuh tanda tangannya banyak dominannya itu. Dominannya si grafik. Orang-orang grafik itu, secara singkatnya orang-orang yang dominasi kreatifnya tinggi. Gitu. Untuk di kreatif, orangnya hangat, gitu ya. Orangnya hangat. Jadi kamu orang atau kompor, Mar? Nih hangat, Mar. Nah, itu baru aja Maria mau ngomong gitu. Apa-apa diduluin. Si Frans ketawain. Terus, Mbak, jangan ngetawain nih PA ini. Oke. Siapa panuhnya? Ya. Dan udah bisa deh. Belum, Pak. Belum, kalau belum coba kamu kirim ke saya aja itunya, filenya ada. Bentar. Kamu punya filenya kirim ke saya. Kayak tadi mau. Saya mau. Shock.
datang. Oh iya Pak, untuk dikirimnya tuh lewat Udah, Den? WhatsApp Pak. Suara kamu nggak muncul. Halo Pak. Lewat chat aja, itu pilih yang file. Bentar. Ya, dia masih OTW. Silakan teman-teman yang lain ya, masih nunggu. Dena, pertanyaan terakhir hari ini, yang lain kalau misalnya masih ada yang mendiskusikan, monggo. Mau bertanya, silakan. Tentang tanda tangan. Kenapa saya harapkan nanti teman-teman ada yang terbuka ya, biar nanti bisa saling belajar aja. Jadi kan ketika saya analisa, saya secara singkatnya, kasarnya saya ngasih tahu yang terbuka, yang umumnya dulu deh, yang umumnya. Jadi ada hal-hal yang perlu dievaluasinya akan saya keep. Gitu. Di sininya nggak ada settingannya Pak? Nggak ada apa? Nggak ada pilihan untuk bisa ngirim file? Nggak bisa kirimnya. Ya sudah. Ya. Nanti kalau kamu sudah berhasil, nanti kamu share ke saya aja ya nanti ya. Oh boleh, siap. Oke, ini nih. Oke, sip. Ini kalian sok mana nih kirim nih, ada yang PM ke saya. Sok sambil nunggu, sok sini. Kirim ke sini ke chat aja sok. Kirim. Dan tolong pindahin lagi ke saya dan si hostnya Den, sorry. Saya tadi belum paham yang saya harus kirim. Silakan, ini ada yang mau ngirim nih. Penyampaian analisa. Oke, belum ada. Atau nanti ya, nanti yang nge-PM ke saya, ini kalau misalnya filenya kan belum ada ya, analisanya kali ya, bingung ya. Ya nanti ngobrol aja ya, ngobrol sama saya ke chat aja ya. Oke, ke chat aja, jadi besok pagi ya. Besok pagi ataupun lusa kontak saya. Besok tuh lumayan padat nih. Besok saya lumayan padat. Senin, Selasa emang relatif padat. Besok saya ngajar 6 kelas. Jadi mungkin kalau chat mungkin bisa nggak kejawab ataupun lama ya. Saran saya hari Selasa atau Rabu lah kalau tadi yang pengen ngobrol analisa ya. Gitu. Oke, teman-teman, kayaknya udah. Ya, boleh. Apa sih yang nggak buat Maria? Bukan. Oh, Maria. Maria Bukan. Kirain Maria mau lagi melahirkan itu loh. Melahirkan? Ya, yang Maria kirim di WA itu loh. Yang Romi itu loh. Astagfirullahaladzim. Teman-teman saya belum tahu. Saya menemukan ada yang namanya Romi perempuan. Saya kaget saya. Ada yang namanya Romi perempuan. Terus saya bilang ke Maul tuh, saya harus ganti nama ya Maul ya. Nama saya jadi apa Maul? Jadi Rami. Jadi Rami. Kayak kartun. Rama Pak. Oke, terakhir udah sejam. Makasih semua sudah bergabung. Kita foto bareng dulu yuk. Yang mau aktifin videonya boleh. Kita foto dulu. Nanti mau saya upload jadikan status WA. Kita sudah chit-chat malam ini bersama-sama sambil haredang. Bandung begitu hangat. Naon sih, Pak? Kamu tidak merasa hangat, Mak? Enggak, soalnya Maria lagi di Subang. Haredang. Subang. Udah kamu sebagai orang apa? Gala, orang apa namanya tuh? Paraden. Saya ingat rumah Maria di Paraden. Ya kan saya ingat Paraden. Oke, Mar, tugas kamu ngefoto screenshot ya, Mar ya. Saya mau pose bagus, Mar. Ada. Ini Maria mah hilang. Sama saya deh. Yuk, teman-teman siap ya? Teman-teman siap? Saya ngefoto, saya hitung 1, 2, 3, senyum ya. Oke, tahan senyumannya. 1, 2, 3. Cakep. Slide yang kedua. Tahan posenya. Siap?
1, 2, 3. Slide yang ketiga. Oke, sudah habis. Jadi 2 slide. Ada yang jaringan koneksinya rusak. Makasih semuanya. Nanti kalau ada acara lagi, saya share lagi. Saya akan informasikan di komunitas Anda, komunitas terdekat saya. Saya pamit malam hari ini. Mohon maaf lahir batin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.